Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita muka dan seorang istri untuk episode malam ini 30 November 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat di rumahnya Pasha yang lagi menyendiri di luar. Dia ngomong sendiri, "Saya benar-benar tidak pantas untuk Lula. Saya cuma menyangsarain Lula," kata Pasha. Dia tidak sadar bahwa Lula juga dia sudah siap-siap untuk melakukan layaknya suami istri, dan dia juga menghampiri Pasha. Lalu dia juga langsung ngomong kepada Pasha, "Saya sekarang sudah tidak datang pula, Mas," kata Lula kepada Pasha. Lalu Pasha juga dia sangat kaget, "Kenapa kamu wangi sekali?" kata Pasha kepada Lula. Singkat cerita di sini mereka juga masuk ke kamar. Mungkin dia juga mau potong bebek angsa di kuali dan melaksanakan malam pertamanya. Dan terlihat Pasha juga sangat senang dan dia juga langsung mengecup keningnya Lula, dan Lula juga mendudukkan Pasha di atas ranjang. Tiba-tiba di sini dia lagi mau potong bebek angsa di kuali. Tangannya Pasha ngepepang, dia langsung kena foto pengantin dia dan menyenggol lilin lampu itu. Lalu lilin lampu itu juga jatuh ke atas kasur dan terjadilah kebakaran. Bukan keromantisan yang dapat, tapi dia sangat panik karena lilin lampu itu jatuh ke kasurnya. Dan di sini juga Pasha juga dia tolong-tolongan kepada orang yang ada di luar. Di sisi lain terlihat untung Lucky dia sama Dewi dia mau mengantarkan makanan kepada Pasha sama Lula. Dia sangat kaget dan terkejut mendengar yang tolong-tolongan di dalam, dan dia juga mendengar api di dalam rumahnya Pasha. Lalu dia juga sangat khawatir dan dia langsung mendobrak pintu rumahnya Pasha dan langsung masuk ke kamar Pasha. Singkat cerita di sini Pasha sama Lula juga bisa diselamatkan oleh Dewi sama Lucky. Lucky juga dia sudah menyelamatkan Lula sama Pasha. Dia juga pergi lagi ke dalam kamar untuk mematikan api itu. Singkat cerita api itu juga sudah mati, dan di sini terlihat Lula juga sudah kembali sehat lagi karena obat asmanya langsung dikasihkan sama Dewi. Di sini juga Pasha juga sangat marah kepada Lula karena dia sangat tidak berguna untuk Lula, dan kamu harus tinggalkan saya Lula, kata Pasha kepada Lula. Di sini juga Lucky sama Dewi juga bisa menyadarkan Pasha. Singkat cerita di sini Lucky sama Dewi juga Pasha sudah sadar. Dia juga pamitan untuk pulang dari rumahnya Pasha. Lalu terlihat Lula juga sangat sayang kepada Pasha sambil dia memeluk suaminya. Lalu di sisi lain terlihat di rumahnya Neratu, di kamarnya Nana juga dia lagi merayakan 2 bulannya Junior. Di sini juga Dewa juga langsung mengecup keningnya Junior, dan Nana juga ngomong kepada Dewa, "Kita harus memeriksa ke dokter untuk memeriksa Junior kan sudah 2 bulan," kata Nana kepada Dewa. Singkat cerita keesok harinya Nana juga sudah siap-siap untuk berangkat ke rumah sakit untuk memeriksa Junior. Lalu terlihat di sisi lain Pak Fajar dia yang lagi memandang fotonya mantan istrinya yaitu Mbak Lia. Dia juga langsung melihat waktu dia surat cerai yang ada di laci. Dia juga melihat bahwa saya masih bisa merujuk lagi sama Koko karena saya baru talak 2, kata Mbak Fajar sambil melihatin surat cerai itu. Lalu di sisi lain dia juga pas Koko lagi memasukkan barang ke mobil, tiba-tiba datanglah Pak Fajar. Lalu Pak Fajar juga dia membantuin Koko mengangkat barang itu. Sudah barang itu masuk ke mobil, Koko juga Mbak Lia juga dibawa ke suatu tempat oleh Pak Fajar. Terlihat di sisi lain di sini Nana sama Dewa juga sampailah ke rumah sakit untuk memeriksa Junior, dan Junior juga tidak apa-apa dan sehat. Tapi di sini dokter juga menyarankan kepada Dewa sama Nana karena Junior sudah 2 bulan dia harus mengikuti imunisasi dan dia juga harus disuntik vaksin. Di sini Nana tadinya mau disuntik vaksin Junior di sana, tapi Dewa dia tidak, nanti berarti aja saya kesini lagi dok, kata Dewa kepada dokter. Lalu di sini juga Dewa juga sama Nana juga pergi dari ruang dokter itu. Pas di luar dia juga ngomong kepada Dewa, "Kenapa Mas Dewa tidak mau Junior divaksin di sini?" kata Nana.
Singkat cerita, Nana sama Dewa juga dia pergi pulang dan di mobil Dewa juga, saya tidak mau junior divaksin di sini. Saya mau junior divaksin ke Singapura. Kita akan ke Singapura besok, kata Dewa. Lalu dia juga langsung ke rumahnya dan singkat cerita dia juga sampai ke rumahnya dan junior juga dititipkan sama Suketi. Dia juga pergi lagi ke kantor Cahaya Nanda dan Dewa juga pergi ke kantornya. Lalu di sisi lain Pak Fajar juga sampai ke tempat masa lalunya dia sama Balia. Balia juga dia ngomong kepada Pak Fajar, kenapa kamu membawa saya ke sini mas, kata Balia. Lalu terlihat Balia juga ingat masa lalunya dia waktu jadian sama Pak Fajar. Dia juga teringat dan sangat romantis waktu dia jadian sama Pak Fajar. Terlihat di sini Pak Fajar juga langsung selalu duduk, Balia juga di sana dan dia juga langsung mengambil kertas yaitu surat cerai. Dan Pak Fajar juga dia melihatin kepada Balia, kita bisa rujuk lagi karena kita baru talak 2, kata Pak Fajar kepada Balia. Balia juga malah salah paham, dia itu kenapa kamu menyimpan terus surat cerai itu, kata Balia kepada Pak Fajar. Singkat cerita di sini juga Pak Fajar juga menjelaskan semuanya, tapi di dalam batinnya Balia dia juga ngomong, apakah saya harus membuka pintu hati saya kepada Mas Fajar, kata Balia. Singkat cerita dia juga sudah beres ngobrol. Di sini Balia pas dia mau pergi tiba-tiba kakinya Pak Kojot sama akar kayu dan dia jauh untuk dengan sigap Pak Fajar menangkap Balia. Lalu Balia juga langsung digendeng oleh Pak Fajar. Lalu terlihat di sisi lain sampailah singkat cerita di sini Pak Fajar juga sampai ke kantor. Pas sampai ke kantor Pak Fajar sama Balia di kantor sudah ada Bu Farah sama Nana. Di sini juga Nana sama Bu Farah juga sangat senang Pak Fajar dia sudah berduaan sama Balia. Lalu terlihat Pak Fajar juga dalam batinnya dia ngomong, saya harus mengasih tahu kepada Nana bahwa saya sudah mau jadian sama Koko, kata batinnya Pak Fajar. Singkat cerita Pak Fajar juga membawa Nana ke ruang tamu. Di sini di kantor Cahaya Nanda di sini Pak Fajar juga mengatakan semuanya kepada Nana bahwa dia sudah ngobrol sama Balia di tempat masa lalu dia waktu jadian. Di sini juga Nana juga sangat senang mendengar berita itu dari Pak Fajar, yaitu dari kakaknya. Tapi dia tidak sadar bahwa di sisi lain dia lagi-lagi Balia juga dia mengikuti Pak Fajar dan dia juga menguping obrolan Pak Fajar sama Nana. Lalu di sini terlihat Balia juga dia akan melewatin mereka yang lagi ngobrol. Dia juga jangan sampai menengok ke mereka, tapi dia masih menengok kepada Nana sama Pak Fajar yang lagi ngobrol. Lalu terlihat Nana juga ngomong kepada Pak Fajar, saya boleh nanya kak, mungkin kakak yang lebih gede, apakah kakak tahu wajahnya mama kayak apa, kata Nana kepada Pak Fajar. Terlihat Pak Fajar juga sangat kaget dan terkejut Nana ngomong kayak gitu. Dan dalam batinnya Pak Fajar, bagaimana ini, apakah saya harus dikasih tahu sekarang masalah Budiana itu adalah ibu kandungnya Nana, Lula dan ibu kandung saya, kata batinnya Pak Fajar sambil menatap wajahnya Nana. Besar kemungkinan Pak Fajar juga akan mengatakan semuanya kepada Nana bahwa Budiana itu adalah ibu kandungnya mereka. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 30 November 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, bagi dulu rumah tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soledad karena Mimin tos ngabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.